bunda-bunda, kita hari ini seperti biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kegiatan rutin kita, kegiatan komunitas belajar kita di TK Sukamaju ini yang biasanya seminggu sekali, tapi kemarin karena hari Jumat kita nggak bisa, jadi kita ajukan kita ganti hari di hari Selasa ya. Nah, bunda-bunda tadi saya nggak sengaja tuh ada melihat ada wali murid yang cerita sama bunda tadi ya. Iya. Saya dengar tadi tentang apa bunda, tentang anaknya ya. Coba bunda sampaikan apa tadi. Kita di sini kita diskusi aja ya bunda. Iya. Sharing aja. Ya. Apa yang mungkin yang disampaikan sama orang tua, kemudian tantangan-tantangan apa yang kita temui di sekolah, di kelas kita tadi. Coba lihat sampaikan. Jadi banyak orang tua yang ngeluh tuh kalau anak-anaknya mungkin di rumah sekarang tuh mungkin karena pengaruh salah satunya gadget kayak gitu kan. Jadi emosi anak tuh terganggu, terus juga sosialisasinya terganggu, sama lingkungannya juga kurang berbaur kayak gitu namun. Oh jadi nggak mau main sama temen? Iya. Banyak kebanyakan main di dalam rumah gitu. Iya. Dia tuh lebih asik sama dunianya sendiri kayak gitu loh. Memang anak-anak itu yang keseringan main HP itu rata-rata komunikasinya sama temennya tuh kurang dia tuh. Emang ada bun, tetangga saya aja sampai terapi dia. Oh gitu. Sampai terapi dia karena dari kecil sudah dikasih HP sama orang tuanya. Tapi orang tuanya tuh punya alasan tersendiri katanya kenapa anaknya dikasih HP. Nggak tahunya dampak dari dia tuh ngasih HP ke anaknya itu sampai sekarang ini udah besar. Nggak bisa ngomong dia tuh, ya maaf kata tuh ngomongnya cuma semuanya tuh cuma A. Yang dia tahu cuma A dan A. Katanya kurang. Padahal tahun depannya seharusnya dia udah masuk ke PAUD kita. Ke TK ya? Gitu, ke TK kita. Speech delay. Berarti banyak ya yang sekarang yang speech delay kayak gitu ya. Ya. Terus kalau di kelas gimana bunda-bunda yang kan bunda udah tahu tuh kira-kira anak-anak yang disampaikan sama orang tua sama bunda gimana di kelasnya itu yang kecanduan HP itu? Tantrum. Oh berarti dia kalau kayak gimana tantrumnya? Yang ngabuk bun. Kalau misalnya ada yang nggak sesuai sama keinginannya, Maunya apa yang dia mau tuh harus diturutin gitu. emosinya juga nggak stabil. Itu salah satu anak tuh apa? Bunda mau cepat pulang, Bunda mau Iya. cepat pulang. Kenapa? Nah, Itu terjadi loh sama anak didik kita. Iya. Ini isu-isu ini memang sudah banyak ya di lingkungan kita ya. Banyak. Oke bunda. Nah kira-kira nih menurut bunda ini gimana ya cara kita nih sebagai bunda-bunda di sini semua mengatasi itu semua gitu? Kurang wawasan sih bun intinya. Pengawasan. Ini kan kebetulan saya ada rencana program ya bunda-bunda sampaikan sama bunda ya. Iya. Rencananya kan memang saya juga awalnya melihat dari situ juga sih kayak banyak juga kan ya tetangga-tetangga ya orang tua yang ngeluh sama saya anaknya begini karena HP anaknya jadi tantrum lah yang ini lah itu kan. Nah di sekolah juga saya mengamati itu anak-anak memang apalagi kalau misalnya ada yang FYP itu gampang sekali ya kan. Anak-anak itu mudah sekali mengikutinya kan mencontohnya. Terus ketika mau kegiatan pembelajaran mereka cenderung kayak males gitu kan. Terus benar kata bunda tadi ingin cepat pulang sama gimana. Iya. Nah di sini tuh saya ada rencana mau bikin program namanya programnya itu Spektra, serunya permainan tradisional. Rencananya ini pembelajaran kokurikuler, pembelajaran yang untuk menunjang pembelajaran intra. Karena kan kita masalahnya di anak itu ya kurang fokus, ya kurang paham kan. Intinya banyak yang kurang fokus terus kodrat anak tuh seolah-olah diambil oleh zaman ini gitu kan. Sebenarnya kan kodrat anak itu kan bermain. Tapi anak-anak sekarang kan cenderung HP. Nah, makanya saya rencana ini mau membuat program Spektra itu serunya permainan tradisional seperti itu bunda. Gimana bunda? Iya. Setuju. Menurut bunda ini bermanfaat nggak sih? Iya.
rencananya juga kan ingin mengenalkan budaya tradisional yang memang udah jarang banget ya. Jarang kita ketemu. Jadi bunda-bunda setuju ini? Sangat setuju. Di sini saya juga mau minta kerjasama dari bunda-bunda semua ya, tentunya Iya. nanti keterlaksanaan program nanti. Terus saya mau minta tolong sama Bunda Lia. Bunda Lia ini kan sering tuh ngedit video gitu kan, nanti bunda sama bunda yang lain juga lah ya, ya sama siapa nanti gitu, minta tolong divideokan, didokumentasikan gitu kesananya bunda ya. Bunda-bunda yang lain juga sama. Gitu. Gimana Bu? Setuju? Mau bantu saya? Iya. Nah, kebetulan kan ada Bunda Siti nih, kepala sekolah di sini Bun. Saya punya rencana. Kemudian teman-teman di sini juga udah pada mendukung, udah setuju. Sekarang saya tinggal minta izin dari Bunda Siti bagaimana. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Bunda Elia yang sudah mempunyai program ini. Yang saya amati tadi dari bunda-bunda, dengar dari bunda-bunda semuanya sudah setuju semuanya, silahkan dilaksanakan. Semoga nanti ada buah hasilnya yang menjadi lebih baik lagi. Silakan. Makasih ya Bunda Siti ya. Saya juga terima kasih sama Bunda Siti, sama teman-teman semua di sini. Dari awal saya mengikuti kegiatan dari Guru Penggerak sampai sekarang. Program apapun yang saya rancang, saya lakukan, bunda-bunda semua di sini benar-benar mendukung saya di sini. Dan intinya saya membuat program-program itu juga tentunya untuk sekolah kita juga, untuk anak-anak kita juga, kemudian untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, bukan yang kita itu yang menuntut anak seperti ini. Itu nanti kita mengharapkan pembelajaran itu ya ada pada diri mereka gitu, berpusat benar-benar pada anak-anak kita gitu. Iya. Oke, mungkin itu aja ya Bunda. Ya. Oke, terima kasih bunda-bunda semua. Sama-sama. Oke. Udah Bunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik bunda-bunda, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semangatnya kayak anak-anak ya bunda-bunda ya. Oke bunda-bunda, melanjutkan dari hasil kemarin kita berembuk, dari hasil kemarin kita diskusi. Seperti yang saya sampaikan kemarin, saya akan menyampaikan program kokurikuler yang akan kita laksanakan di bulan November minggu kedua ya bunda-bunda, saya rencananya ya. Nah bunda-bunda, di sini nama programnya adalah Spertra, yaitu serunya permainan tradisional. Nah permainan ini, pembelajaran ini berbasis proyek ya. Nah kita membentuknya di dalam komunitas belajar seperti yang sudah kita bahas kemarin ya bunda-bunda. Oke, itu tadi nama programnya. Sekarang latar belakangnya. Jadi bunda-bunda, latar belakang dari program yang saya susun ini adalah berawal dari isu-isu yang muncul di kalangan orang tua yang resah karena anak-anaknya sudah mulai kecanduan gadget, seperti yang kita bahas kemarin ya bunda-bunda ya. Jadi dari isu-isu yang muncul, kemudian keluhan yang disampaikan orang tua dan bunda-bunda, bagaimana keadaannya di sekolah, anak-anak tuh seperti apa. Katanya orang tua mereka mengadu anak-anaknya malas bermain di luar ya, karena mereka lebih suka bermain gadget. Jadi sosialisasinya itu jadi kurang gitu kan. Kemudian belajar juga nggak mau, sosial emosional juga jadi terganggu. Jadi anak yang kecanduan gadget ini cenderung tantrum ketika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Mungkin bunda-bunda juga di kelas sering menemukan ya anak-anak yang seperti ini ya. Anak-anak yang mungkin tanpa sebab tiba-tiba tantrum, tanpa kita tahu apa masalahnya tiba-tiba tantrum, setelah kita tahu ternyata apa yang diinginkan tidak tercapai. Nah, dari isu yang muncul ini saya tergerak untuk membuat sebuah program kokurikuler. Saya izin berdiri ya bunda-bunda ya. Mohon izin berdiri.
Jadi dari isu yang muncul, saya tergerak untuk membuat sebuah program kokurikuler yang dapat mengarahkan anak-anak untuk dapat bermain, belajar, dan bersosialisasi dengan temannya. Kemudian kemarin mungkin bunda-bunda sering melihat saya mendekati anak-anak ketika bermain, ngobrol dengan anak-anak. Tujuannya ya saya ingin mengetahui suara mereka. Suara mereka maksudnya apa sih yang mereka suka, kemudian apa sih yang membuat mereka nyaman ketika belajar. Nah, kemudian setelah saya mendekati anak-anak, saya sudah mendengarkan suara-suara mereka, kemudian saya arahkan mereka untuk menyampaikan pilihan-pilihan mereka. Misalnya, mereka akan menyampaikan pilihan mereka ketika nanti memilih permainan apa yang mereka suka. Setelah kita tahu bagaimana suara siswa, kemudian pilihan mereka, nah nanti akan muncul yang namanya kepemilikan atau ownership dalam diri anak itu. Kenapa? Karena mereka yang menentukan sendiri apa yang ingin mereka lakukan, seperti itu. Jadi nanti kedepannya ketika kegiatan itu berlangsung, anak-anak itu cenderung lebih seperti mengikutinya benar-benar khusyuk kalau sholat ya, benar-benar serius gitu. Nah, oleh karena itu saya memilih permainan tradisional untuk program kokurikuler yang akan saya buat. Kenapa permainan tradisional? Pertama karena budaya yang ada di Indonesia ini lama-kelamaan seperti punah ya bunda-bunda ya. Seperti banyak yang tidak memainkan lagi, banyak yang tidak tahu. Kalau zaman kita dulu sih sering ya bunda-bunda, hampir tiap hari kita bermain-main permainan tradisional. Nah, itu tadi alasannya. Padahal ya bunda-bunda, dari permainan tradisional ini banyak sekali manfaatnya ya, itu untuk tumbuh kembang anak-anak. Kira-kira menurut bunda apa tuh? Apa dari permainan tradisional itu bisa mengembangkan apa gitu? Saya yakin bunda-bunda udah tahu ini. Melatih motorik. Ya, itu salah satunya, betul bunda. Melatih motorik, kemudian sosial emosional dan kognitif. Di situ juga intinya di dalam sebuah permainan itu bagaimana kita merancang, bagaimana kita mengembangkan supaya 6 aspek perkembangan yang ada di TK yang harus dicapai oleh anak-anak itu bisa tercapai oleh anak-anak. Nah, anak usia dini atau TK ini merupakan periode emas dalam perkembangan anak ya. Karena pada usia ini anak-anak senang bermain dan belajar melalui pengalamannya langsung. Oleh karena itu kegiatan kokurikuler ini sangatlah relevan untuk diterapkan di tingkat TK. Jadi saya pertimbangkan benar-benar kegiatannya apa yang kiranya bisa mengalihkan perhatian mereka dari gadget. Karena kan memang basicnya mereka itu adalah bermain ya bunda-bunda ya. Oke. Itu tadi latar belakangnya bunda, kenapa saya memilih program kokurikuler Sepertra itu atau permainan tradisional. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama adalah melestarikan budaya Indonesia melalui permainan-permainan yang ada di Indonesia ya. Yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial emosional anak. Jadi melalui program ini anak-anak itu bisa setidaknya mengontrol emosi mereka. Mereka bersabar, kemudian mau berkolaborasi dengan teman, mau bekerja sama, kemudian meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan meningkatkan keterampilan fisik motorik anak dalam berbagai situasi dan konteks tertentu. Kemudian capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Nah, melalui pengintegrasian pembelajaran PJOK dan permainan tradisional ini diharapkan anak mampu mengenal dan melestarikan budaya yang ada di Indonesia ya bunda-bunda ya. Kemudian menerapkan keterampilan motorik kasar dalam berbagai situasi dan konteks tertentu. Kemudian mampu menunjukkan koordinasi tubuh yang baik dalam melakukan berbagai gerakan dasar. Menurut bunda-bunda nih, kalau anak-anak yang sering duduk main HP, kira-kira gimana tuh koordinasi tubuh gerakannya? Apakah mereka bisa selincah anak yang sering bermain di luar atau tidak? Iya. Tidak ya bunda-bunda. Kenapa bunda?
hanya diam dia megang itu kok. Iya, betul. Iya. Karena setiap harinya mereka hanya megang gadget, duduk, gerak susah. Akan timbul juga mungkin nanti masalah-masalah, timbul penyakit. Misalnya sambil duduk tuh sambil makan, akan timbul obesitas ya. Nah, kemudian mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah sederhana yang dihadapinya, mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman serta berkolaborasi dan dalam berbagai kegiatan. Jadi mereka nanti diharapkan nantinya bisa berkolaborasi dengan teman-teman di sekitarnya. Kemudian langkah-langkah kegiatannya yaitu yang pertama pemilihan permainan. Nah, permainan ini dipilih oleh peserta didik seperti yang saya sampaikan dari awal. Nah, kita sebagai guru memberikan fasilitas atau mendorong anak itu untuk menentukan pilihannya. Misalnya hari ini teman-teman mau bermain apa, kita kasih pilihan dulu, nanti mereka yang menentukan ini bunda, mau yang ini bunda, seperti itu ya. Yang kedua, penyiapan lingkungan. Nah, kita sebagai guru itu adalah sebagai fasilitator. Jadi kita yang menyiapkan ruang yang aman dan nyaman untuk bermain. Kemudian menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dengan memanfaatkan aset yang ada di sekolah dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Jadi kita sebagai guru berusaha bagaimana bisa memfasilitasi itu semua, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk peserta didik. Yang ketiga, proses kegiatannya. Jadi ada nanti guru yang mendemonstrasikan permainan, bagaimana permainannya berlangsung. Kemudian penyampaian aturan bermain, memfasilitasi anak selama kegiatan berlangsung. Mungkin anak nanti ada yang membutuhkan apa, gitu kan. Kemudian memilih bimbingan jika dibutuhkan. Nah, di sini perkembangan anak-anak itu sama atau beda bunda? Beda ya bunda. Ada yang sudah mahir, ada yang masih perlu perkembangan, ada yang sedang dalam tahap perkembangan. Jadi kita di sini benar-benar peran kita sangat dibutuhkan untuk anak-anak yang belum berkembang ya bunda. Tetapi kita juga tidak boleh istilahnya cuek sama anak-anak yang sudah berkembang dan sudah sudah ada di tahap tinggi, tapi kita juga harus tetap memperhatikan itu. Kemudian memberikan umpan balik terhadap kinerja anak, memberikan apresiasi, kita sering lakukan ya bunda-bunda ya. Kemudian anak yang berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Nah, di sini bagaimana pembelajaran itu dikatakan berpusat kepada peserta didik, karena di sini anaklah yang berperan aktif, bukan bundanya. Kalau zaman dulu kan bundanya ya, bundanya jadi center, bundanya jangan jadi yang mengatur semuanya. Ini nak, itu nak, ini nak, itu nak, kamu harus begini, kamu harus begini. Kalau sekarang anak-anak mulai yang merencanakan seperti memilih permainan, kemudian melaksanakan dan mengevaluasi. Apakah saya sudah bisa, ataukah saya belum bisa, saya ada di batas mana. Kemudian mengajak anak untuk melakukan refleksi kegiatan yang telah dilakukan. Refleksi ini sangat penting untuk kemajuan peserta didik itu sendiri. Oke, lanjut yang selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, struktur programnya, jadi Sekertra ini atau Serunya Permainan Tradisional ini merupakan program kokurikuler yang dikembangkan di sekolah kita, yaitu PAUD Terpadu Sukamaju untuk anak kelompok TKA usia 4-5 tahun dan TKB usia 4-6 tahun. Nah, program ini juga dirancang dan kita sepakati bersama di dalam komunitas belajar. Nah, dan dilakukan 2 kali dalam 1 bulan, dilaksanakan pada hari Kamis. Jadi rencananya ini saya susun rencana program ini adalah 2 minggu sekali di hari Kamis setelah pembelajaran senam ceria ya bunda. Nah, kemudian rencananya juga kegiatan ini akan dimulai di bulan November minggu ketiga tahun 2024. Berarti bulan ini ya bunda-bunda ya. Kita coba terapkan. Kemudian kegiatan dilakukan setelah kegiatan intrakurikuler dilakukan. Permainan disajikan berbeda, setiap pertemuannya disesuaikan dengan suara dan pilihan anak. Nah,
Mitra dalam komunitas belajar. Kita melibatkan seluruh warga sekolah yang ada di PAUD Terpadu Sukamaju. Kepala sekolah berperan sebagai penanggung jawab. Kemarin juga saya sudah minta izin kepada Bunda Siti untuk melaksanakan program ini, dan alhamdulillah Bunda Siti selalu mendukung untuk kebaikan sekolah kita. Kemudian guru TKA, saya minta bantuannya kemarin Bunda Lia ya, untuk melakukan proses dokumentasi kegiatan. Kemudian kita semua seluruh guru bertugas sebagai koordinator, fasilitator, dan pendamping program. Nah, di sini ada orang tua yang mendapat jadwal orang tua mengajar. Jadi kan program kita sering mengundang orang tua murid sebagai jadwal orang tua mengajar atau narasumber kita datangkan ke sekolah untuk mendampingi kegiatan. Jadi kemudian pelaksanaan program ini memanfaatkan semua aset yang ada di sekolah. Nah, mari kita lihat aset apa saja yang kita miliki dan dapat kita manfaatkan untuk program ini. Nah, di sini kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah atau aset-aset yang kita punya bunda-bunda, kita berpikirnya berbasis aset ya, bukan masalah ya. Oke. Nah, jadi di program ini dirancang dan dilaksanakan dengan memanfaatkan semua aset yang ada di sekolah. Di antaranya aset manusia, ada kepala sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik. Ya. Aset fisiknya, halaman sekolah, sarana dan prasarana sekolah. Kemudian aset politik. Nah, ini ada kebijakan dari kepala sekolah dan guru kelas. Sosialnya, mengundang orang tua murid dalam kegiatan kelas orang tua mengajar, yaitu menjadikan orang tua kita adalah narasumber ya Bunda. Kita sering ya Bunda mengundang wali murid kita untuk menjadi narasumber. Kemudian aset lingkungan dan alam yang kita gunakan ya, itu lingkungan yang bersih. Alhamdulillah lingkungan kita selalu terjaga bersih. Kemudian bahan alam yang ada di sekitar sekolah. Nah, di sini mungkin kita bisa misalnya permainan tradisional engklek ya Bunda. Kita menggunakan gacok ya Bunda. Gacok apa bahasa Indonesia Bunda? Dapan tradisional nggak? Dapan tuh yang Iya. Nah, itu menggunakan batu ya kan? Berarti batu yang ada di sekitar kita. Kemudian gacok itu apa bahasa Indonesia? Dapan coklat. Coklat. Kalau engklek itu kan pakai gacok yang dari, kadang kita dari genteng, dari keramik itu dari barang-barang yang bekas ya kan. Nah itu, ya salah satu pemanfaatan bahan alam yang ada di sekitar kita ya. Kemudian budaya, nah budayanya ini adalah permainan tradisional. Kemudian finansial, kita bisa menganggarkan dari bos, seperti yang sudah saya sampaikan kepada Bunda Siti, dan Bunda Siti juga meng-ACC, kita bisa menganggarkan sarana apa yang kita perlukan untuk kegiatan di program ini. Kemudian di sini ada rencana evaluasi. Nah, evaluasi itu sangat penting ya Bunda-Bunda dilakukan ya. Nah, seluruh warga sekolah akan berpartisipasi dalam kegiatan evaluasi untuk mengetahui tingkat efektivitas program dalam mencapai tujuan. Kemudian mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Kemudian ya, mendapatkan umpan balik dari anak, guru, orang tua, dan terkait pelaksanaan program. Nah, guru di sini bisa melakukan evaluasi melalui observasi langsung, kemudian dokumentasi, wawancara, kemudian menyebarkan angket dan menggunakan rubrik penilaian. Itu seringkali kita lakukan ya Bunda-Bunda ya. Seringkali kita lakukan. Kemudian selanjutnya murid juga akan menyampaikan pendapat dan pengalamannya tentang permainan melalui wawancara oleh guru. Kita mewawancarai anak, kemudian menggambar permainan yang disukai atau mengisi angket sederhana yang dari kita sebagai guru. Kemudian aspek yang dievaluasi adalah yang pertama perkembangan anak, kemudian proses pembelajaran dan lingkungan pembelajaran. Kemudian metode evaluasi yang digunakan adalah yang pertama observasi,
wawancara, dokumentasi. Nah, instrumen penilaian yang digunakan adalah lembar observasi, angket, dan rubrik penilaian. Bunda-bunda sudah paham sekali kalau masalah itu. Oke, ini tantangannya bunda-bunda. Kira-kira kalau kita melaksanakan pembelajaran atau sebuah program, ada tantangannya nggak? Pasti ya. Tapi kita berusaha untuk mencari solusinya. Ya, kita sering melakukan di kompel ya bunda-bunda, ketika ada kesulitan, kemudian ketika ada temuan-temuan, kita sama-sama menyelesaikan. Nah, tantangan yang mungkin muncul dalam program ini, yang pertama, kurangnya minat anak mengikuti kegiatan. Nah, menurut bunda-bunda, apakah semua anak itu akan menyukai kegiatan kita? Tidak. Sepertinya tidak. Apa faktornya? Kira-kira Salah satu itu tadi, Bun. apa tuh? Udah, kadang-kadang dia udah sama permainan yang lebih modern kayak gitu kayak. Oh iya, betul sekali. Kayaknya. Iya, iya memang iya bunda. Mereka karena mereka mungkin lahir di era modern ya kan, jadi mereka itu langsung mengenalnya dari gadget gitu kan. Jadi mungkin untuk minat mengikuti permainan tradisional mungkin agak kaget mungkinnya, jadi kurangnya seperti itu. Kemudian kurangnya pengetahuan guru untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Terkadang kita juga bingung ya bunda, apakah pembelajaran yang kita lakukan ini sudah bermakna atau belum, seperti itu. Kemudian kurangnya variasi dalam permainan, monoton, cenderung monoton. Kalau misalnya engklek itu aja, tidak dimodifikasi. Nah, selanjutnya tantangannya selanjutnya kurangnya partisipasi dan dukungan dari orang tua. Ini yang sering kita temukan. Kira-kira seperti apa tuh bunda? Kurangnya partisipasi yang bunda lihat selama ini. Lagi dukungan. Kurangnya partisipasi dengan dari orang tua. Kadang-kadang tuh orang tuanya kalau ini sebagai apa pun, sebagai orang tua menciptakan atau pendapat orang tua dalam ini permainan tradisional ini. Iya. Kita lihat dari kegiatan yang sudah kita lakukan saja bunda-bunda, coba bunda perhatikan. Mungkin ada yang peduli, mungkin ada yang support sama kita, tapi tidak sedikit orang tua yang ya betul cuek. Maunya anaknya bisa pintar dan secara instan gitu ya bunda-bunda ya. Nah, mari kita bicarakan solusinya nih bun. Yang pertama, untuk meningkatkan minat anak-anak mengikuti kegiatan, yaitu dengan menciptakan pembelajaran yang menarik minat anak melalui permainan. Kenapa melalui permainan bunda? Karena anak suka bermain. Ya betul sekali. Karena tabiat anak itu adalah bermain. Anak usia dini memang dunianya dunia bermain ya bunda-bunda. Jadi kita bisa tuh menarik minat mereka melalui permainan-permainan, membuat mereka penasaran sehingga mereka ingin ikut antusias ya bunda-bunda ya. Yang kedua, kurangnya solusi untuk kurangnya kita sebagai guru untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Solusinya yaitu mengajak guru untuk belajar, mengembangkan pengetahuan dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berpusat pada peserta didik, serta saling berbagi praktik baik. Nah, di sini kita juga sering melakukan ketika kita dipertemukan dengan masalah, kita saling berbagi praktik baik. Misalnya, saya punya masalah, bunda yang lain, oh bun, kemarin saya menerapkannya seperti ini. Nah, seperti itu kita saling berbagi praktik baik untuk peningkatan kualitas pendidikan kita dan penerapan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Nah, untuk kurangnya variasi permainan. Nah, di sini kita bisa memvariasikan berbagai permainan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Mungkin di awal kita bisa tuh memperkenalkan tentang engklek ini lewat media sosial dulu, misalnya lewat laptop dulu kan, awal-awal ya kan. Nah, nanti permainannya pun dalam menyusun permainan kita modifikasi menyesuaikan perkembangan zaman seperti saat ini. Kemudian untuk
Solusi tantangan kurangnya partisipasi dan dukungan dari orang tua. Kita libatkan orang tua dalam berbagai kegiatan yang kita lakukan. Nah, itu saja bunda-bunda yang dapat saya sampaikan tentang program yang saya susun dalam pembelajaran PJOK ini. Tentunya harapannya nanti anak-anak itu bisa sehat, aktif bergerak, kemudian tidak kecanduan gadget. Itu yang paling penting, karena isu itulah yang paling sangat berkembang saat ini ya bunda-bunda ya. Saya berharap kita semua bisa bekerja sama mewujudkan program ini, sama-sama menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, menciptakan anak-anak yang sehat dan aktif bergerak. Itu saja bunda-bunda, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.